Yaitu ini pertama kali Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip judicial activism. Dan kita udah sepakat bahwa Mahkamah Konstitusi adalah person itu kalau di keluarga, ya kan? Kembali di Rakyat Bersuara. Dari tadi saya sebenarnya mau ke Bung Ciko, cuma nggak jadi-jadi melulu karena ada Bung Iwan, ada Bung Kodari, tambah lagi tadi Bung Refli. Bung Ciko silakan. Tadi pernyataan dari Bung Rocky saya tertarik juga. Kadang-kadang saya berpikir iya benar juga ya. Kenapa tidak mengajukan kadernya sendiri, misalnya Ahok ketimbang Anies Baswedan, meskipun secara survei lebih tinggi Anies Baswedan, betul ya? Nah, gimana? Ini bicara soal putusan MK berlaku pada saat dibacakan dan PDIP punya suara. Anda yakin itu ya? Yakin dong. Ya? Yakin. Harus dilaksanakan pada saat ini juga. Kan memang gini loh, si satu keluarga aja misalnya ya. There is always a person yang harus mempunyai wewenang untuk have the last say, ya kan, kata terakhir. Ya, negara juga harus begitu. Dan kita udah sepakat bahwa Mahkamah Konstitusi adalah person itu kalau di keluarga, ya kan. Artinya suka atau tidak suka, tadi sudah disampaikan pendapatnya Bung Kodari, ya kan, ada ketidaksukaan, menganggap ini itu, tetapi pada akhirnya kan beliau juga mengamini bahwa ya udah, tapi itu sudah menjadi keputusan. Nah, artinya keputusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat, ya kan, dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang pertama. Dan ini kita bersyukur lah. Tadi saya sampaikan bahwa PDI Perjuangan sangat bersyukur. Tapi saya juga meyakini rakyat secara keseluruhan juga bersyukur. Karena apa? Kita tahu pilkada ini kan bukan hanya Jakarta ya. Banyak di daerah-daerah lain juga banyak calon yang tertahan untuk maju karena tidak memiliki dukungan partai politik yang cukup. Banyak calon yang memang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat, ya, populer di masyarakat, tetapi mungkin ada kendala-kendala atau tidak punya yang dibilang isi tas misalnya kan, punya uang dan lain-lain, atau tidak punya kedekatan. Dengan ada putusan MK ini? Nah, putusan MK ini akan lebih mudah lah, dan partai-partai politik juga konstelasinya akan banyak perubahan di daerah, saya yakin. Jadi Kimplas bisa jadi pecah belah. Bukan hanya Kimplas, bagi PDI Perjuangan juga kita sedang melihat kan Kimplas ada di Jakarta, di luar banyak yang di luar cair ya. Di luar cair, dan bagi kami juga gitu ya. Kita kan juga harus melihat dari sisi kita gitu. Kebetulan saya juga ada di tim pemenangan nasional. PDIP misalnya di luar ada yang dengan PSI daerah misalnya. Ya kita harus melihat, wah jangan-jangan nanti ada dukungan yang tadinya sudah ke calon kita, dia mau dukung calonnya sendiri karena kan cukup sekarang. Ini juga terjadi di semua partai politik. Jadi ini kita nggak bisa lihat hanya soal Jakarta juga. Tetapi ini suatu hal yang sehat. Kenapa? Demokrasi itu kan hakikatnya adalah alternatif pilihan, ya kan, harus ada pilihan-pilihan. Nah, semakin banyak pilihan itu dan semakin pilihan itu adalah memang yang diharapkan oleh masyarakat, nah ini kan akan lebih baik buat demokrasi kita dan buat rakyat di daerah tersebut. Karena kan aspirasi ini kan berbeda-beda ya, aspirasi berbeda, jadi salurannya nggak mungkin bisa di pool di satu calon. Ini yang kita lihat kalau khusus di Jakarta. Tadi pertanyaannya, pertanyaan tadi, kenapa harus Anies? Emang belum mengambil keputusan kok. PDI Perjuangan dari hari ini, dari hari kemarin tidak pernah mengatakan bahwa kita sudah pasti akan mengusung Anies ataupun sudah pasti akan mengusung Ahok misalnya. Nggak ada, karena memang kita betul-betul perlahan dalam mencermati dan mendalami bagaimana mengusung calon di daerah-daerah yang sangat strategis, satu-satunya Jakarta. Dan kemarin kan kita dianggap khawatir, tidak optimis. Sesungguhnya nggak ada rasa itu. Kalau kita melihat ya, masyarakat, teman-teman mahasiswa boleh menggoogle gitu ya, selama beberapa hari kemarin, walaupun tadi Kimplas itu udah berkumpul, kata-kata yang selalu kita katakan adalah pada akhirnya kita akan berkoalisi bersama rakyat. Dan alhamdulillah akhirnya ini bisa terwujud gitu. Karena apa? Kita melihat ada keinginan rakyat yang lumayan dikebiri kemarin ketika semua partai politik, hampir semua partai politik mengerucutkan dukungannya hanya ke satu calon. Dan satu calon ini bukanlah calon yang di hasil survei lembaga-lembaga survei itu berada di urutan yang tinggi gitu. Ridwan Kamil ini kan berarti di urutan ketiga kalau di survei ya, yang di nomor 1 adalah Anies, nomor 2 Ahok, lalu kemudian terpaut jauh di urutan ketiga Bung Ridwan Kamil gitu.
Saya tidak mengatakan bahwa Bung Ridwan Kamil tidak punya kompetensi, tidak punya pengalaman atau rekam jejak. Sebenarnya sama aja. Semua ketiganya mempunyai pengalaman yang bagus di pemerintahan, rekam jejak yang baik karena terbukti dengan tingkat kepuasan publik di masing-masing daerah di mana mereka pernah memimpin. Saya mau tanya. Tapi pada prinsipnya gini, kalau kita mau secara jujur, hasil survei itu kan adalah potret keinginan masyarakat. Gitu. Sayang sekali kalau yang disurvei nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang bisa maju cuma yang nomor 3 gitu. Itu kan sayang ya. Dan sebenarnya yang ideal nih Bung Iwan ya, Bung Refli. Yang ideal itu kan Anies bisa maju, Ahok bisa maju, RK bisa maju. Itu yang sebenarnya yang ideal. Dan itu yang terbaik buat dan mungkin itu terjadi nggak setelah putusan MK ini? Saya rasa masih mungkin karena kita nggak tahu juga dinamikanya nanti teman-teman yang ada di plus-plusnya Kim ini. Apalagi kan kita tahu yang salah satu yang ada dalam penggugat di MK itu kan Partai Gelora gitu kan, cukup mengejutkan ya. Jadi ada teman-teman bikin memes sekarang di media sosial. X, di media sosial ya kan, termasuk Denny Siregar yang selalu berseteru dengan Fahri Hamzah, dia pasang fotonya Fahri Hamzah ya kan. Nah, pahlawan kita hari ini gitu ya. Jadi itu kan lucu ya. Nah, ini menarik nih. Apa enggak dijewer sama Pak Prabowo nih Fahri Hamzah, kita nggak tahu juga. Kita sebenarnya ngundang Bung Fahri ke sini, cuma belum nggak dibalas ini oleh tim kita. Tapi kita ngundang hari ini sebenarnya. Jadi konstelasinya banyak berubah, ya kan? Fahri Hamzah sudah puas pidato di depan Kim Plus. Makanya dia tidak tertarik ke sini lagi. Jadi konstelasinya tepatnya banyak sudah kena jewer. Bukan hanya Jakarta ya. Tapi dan ini menarik untuk mencermati, sama menariknya sambil menunggu PDI Perjuangan mengusung calon ya. Tapi yang cukup menarik juga mencermati tadi apakah PAN akan kembali mengusung Zita Anjani ya kan, apakah kemudian Gelora akan keluar mengajak Partai Umat bersama dan partai-partai kecil lain mengusung Pak Anies Baswedan kan gitu. Karena hampir semua partai politik yang punya kursi di DPRD DKI Jakarta punya peluang untuk mengusung ya. Hampir semua, tidak semua tapi hampir semua. Begitu ya Bung Ciko ya. Tapi saya ingin tanya pada Anda percaya kutukan nggak tadi yang disebutkan oleh Bung Kodari? Kalau dan Bung Panel tadi ya. Kalau incumbent petahana di Jakarta nggak pernah menang. Kutukan dalam tanda kutip ya, saya nggak percaya, tapi itu kan bukan saya ya, Panel ya bilang kutukan Panel, ya. Kalau saya jurusannya data science bukan kutukan. Silakan. Yang saya percaya itu adalah kalau presiden itu cuma bisa 2 periode, itu aja kutukannya. Kok ngeliatnya ke Bung Kodari sih? Kan Mister 3 periode. Gak merasa tuh. Oke, Bung silakan Bung Salvator. Kalau Anda menyatakan tadi, apa yang disampaikan oleh Bung Ciko? Nanti ya. Ada yang sampaikan tadi, bahwa Anda nggak yakin bahwa ini akan segera dilakukan. Meskipun mayoritas ini termasuk Bung Kodari meyakini bahwa ya pasti akan segera dilakukan. Jadi Anda harus siap menghadapi kenyataan. Ya. Yang Anda sendiri mungkin tidak percaya. Pertanyaannya, dengan diputuskan MK, siapa yang diuntungkan? Ya kan? Tentunya bukan Jokowi dong. Oke? Kemudian ketika kita melihat ini secara tersirat, artinya bahwa Jokowi tidak sama sekali ikut terlibat dalam pergolakan-pergolakan yang ada. Itu yang perlu kita pahami. Saya rasa di sini. Dalam putusan MK ini, iya. Yang itu membuktikan, Anda mau mengatakan bahwa yang sebelum-sebelumnya juga enggak? Enggak dong. Kita clear di situ. Yang sebelum-sebelumnya juga enggak? Iya. Karena yang sekarang enggak? Iya. Oke. Persis. Kalau kemudian, gitu tadi disinggungkan perihal pohon beringin, itu yang digergaji lah, di apalah. Golkar. Itu yang bilang Bung Kodari, tapi persepsinya beda-beda setiap orang. Sah-sah saja. Golkar hari-hari ini, kadernya itu begitu luar biasa. Regenerasinya mereka juga jalan. Artinya sudah cukuplah yang senior-senior itu dengan gagah, ya kan, mengundurkan diri. Mereka memberikan ruang dan waktu untuk Pak Bahlil, kaum-kaum yang muda, yang memimpin. Yang memimpin sekarang cuma calon tunggal, Bang Bahlil. Artinya Anda mengatakan bahwa ya berikan dong pada Bang Bahlil gitu ya? Tidak juga, artinya yang lain belum siap. Yang siap Pak Bahlil. Oke. Oke, Bung Rocky, silakan Bung Rocky. Oke. Mulai. Gini ya. Oke.
bertengkar soal teknikalitas dari undang-undang itu harus didasarkan pada semacam evaluasi menyeluruh tentang kondisi hukum dan politik kita dalam setahun terakhir ini. Saya mulai dari situ tuh.